4 years and 2 months ago, when I first came into this office as president, by far the most difficult problem confronting the nation was the seemingly endless war in Vietnam. 550,000 Americans were in Vietnam. As many as 300 a week were being killed in action. Hundreds were held as prisoners of war in North Vietnam. And no progress was being made at the peace negotiations. I immediately initiated a program to end the war and win an honorable peace. Pada tahun 1975, Perang Vietnam berujung dengan akhir yang mengejutkan dunia. Bagaimana tidak, Amerika Serikat yang perkasa kalah oleh tentara komunis utara. Lalu apa yang akan terjadi jika perang ini berakhir dengan skenario berbeda? Apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat berhasil menang dalam Perang Vietnam? Sebelum lanjut menonton, channel ini telah membuat lebih dari 100 video tentang sejarah Indonesia dan dunia. Pastikan telah melakukan subscribe dan menonton video-video kami yang lain. Perang Vietnam adalah bagian dari sebuah pertunjukan besar Perang Dingin yang melanda dunia setelah Perang Dunia Kedua hingga tahun 1990. Seandainya Amerika dapat memenangkan Perang Vietnam, maka Perang Dingin mungkin akan berakhir lebih cepat. Kemunculan Amerika dan NATO sebagai negara superpower dan organisasi unilateral yang mendominasi dunia mungkin akan terjadi lebih cepat. Perubahan besar juga akan terjadi di wilayah Asia Tenggara. Seandainya Amerika dapat secara permanen menduduki Vietnam, maka hal ini akan mendorong konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dengan Cina. Konfrontasi ini bahkan bisa berjalan lebih radikal. Cina bisa saja langsung akan menginvasi Vietnam dari arah utara untuk melawan Amerika Serikat, sama seperti yang mereka lakukan dalam Perang Korea. Dalam internal politik dalam negeri Amerika Serikat, kemenangan di Vietnam juga akan menimbulkan banyak perbedaan. Sejak pemilihan presiden tahun 1960-an, isu tentang kebijakan Amerika Serikat di Vietnam telah menjadi bahan perdebatan sengit antara para politikus. Kemenangan di Vietnam mungkin akan menghasilkan keuntungan politik untuk Partai Demokrat, karena kebijakan untuk terlibat dalam Perang Vietnam berasal dari kubu Demokrat. Kegagalan dalam Perang Vietnam juga membuat Amerika agak malu-malu dalam peta konflik internasional sepanjang dekade 1970 dan 1980. Amerika Serikat cenderung lebih pasif dalam periode ini, jika dibandingkan dekade 90-an, saat George Bush dan Bill Clinton berkuasa. Seandainya kekalahan di Vietnam tidak terjadi, Amerika Serikat mungkin akan lebih banyak terlibat dalam konflik bersenjata di seluruh dunia. Pengaruh besar dari kemenangan blok komunis Vietnam juga menyebar hingga negara Kamboja. Seandainya Amerika Serikat menang di Vietnam, mungkin saja kebangkitan rezim komunis Pol Pot di Kamboja juga tidak akan terjadi. Rangkaian genosida dan kekejaman pemerintahan komunis yang terjadi di Kamboja juga dapat dihindarkan. Negara Vietnam sendiri juga akan menghadapi dua skenario. Pertama, Vietnam akan benar-benar terbelah seperti yang terjadi setelah Perang Korea. Atau bisa juga Vietnam akan dikuasai politik pro-Amerika dan kubu komunis akan lenyap sepenuhnya. Pengaruh besar dari kekalahan di Vietnam juga menciptakan generasi hippie di Amerika Serikat, gerakan-gerakan anti-perang, dan kultur yang benar-benar berkembang di Amerika sejak dekade 60-an. Hal ini bisa menimbulkan dampak besar terhadap kultur dan budaya yang berkembang di Amerika Serikat, Eropa dan seluruh dunia saat ini. Kesimpulannya, Perang Vietnam adalah salah satu pertunjukan konflik bersenjata yang menjadi bagian dalam teater Perang Dingin, di mana Amerika Serikat mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Seandainya perang ini berakhir dengan skenario yang berbeda, pengaruh yang ditimbulkannya akan menyebar hingga mempengaruhi jalannya politik dunia sepanjang Perang Dingin.